Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan sesungguhnya tidak mungkin kita bisa meraih kesuksesan, tidak mungkin kita bisa meraih keberhasilan, tidak mungkin kita bisa meraih kebahagiaan, mendapatkan keselamatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang urgent ini, Bapak Ibu sekalian, sifatnya aplikatif dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang ingin saya angkat adalah bekali dengan ilmu pada setiap ibadahmu. Itu yang ingin kami angkat, Bapak Ibu. Jadi kita ini harus membekali ibadah kita dengan ilmu. Nah, dan tema ini terinspirasi dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pernah berkata. Ibnu Mas'ud yang dia ustadznya para sahabat, sahabat dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapatkan jaminan surga, pernah berkata, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ternyata dia tidak mendapatkannya. Itu perkataan Ibnu Mas'ud dan harusnya benar-benar kita ingat, karena nasihat ini sangat-sangat luar biasa jika kita benar-benar mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Kami ulang sekali lagi, dan betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan namun ternyata dia tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan kebaikan itu. Itu yang mendasari kami mengangkat tema ini, ya, bekali dengan ilmu pada setiap ibadahmu. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, ketika kita tidak membekali ibadah kita dengan ilmu, ada 3 kemungkinan buruk. Nah, ini bisa dicatat ini, ya. Ketika kita tidak membekali ibadah kita dengan ilmu, ada 3 kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Jadi kemungkinan buruk yang pertama ketika kita tidak membekali ibadah kita dengan ilmu adalah menjadi sia-sia ibadah itu. Dalil yang bisa menguatkan pernyataan ini adalah hadis riwayat Ibnu Saibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqballahu shalah. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, sholat 60 tahun berturut-turut, tidak pernah absen, tidak pernah bolong, sholat 5 waktu 60 tahun berturut-turut. Luar biasa ini, padahal umur kita saja belum tentu sampai 60 tahun. Jadi dia 60 tahun sholat berturut-turut, tidak pernah absen, tidak pernah bolong. Tapi apa kata Rasulullah? Ma tuqbalahu sholah, tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Tidak ada. Kemudian Rasulullah melanjutkan, la'allahu yutimu ruku' wa la yutimu sujud. Karena bisa jadi dia rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Wala wa yutimu sujud wa la yutimu ruku'. Dan bisa jadi sujudnya yang sempurna dan rukuknya yang tidak
sempurna. Berarti sholatnya tidak tumak ninah. Padahal tumak ninah ini termasuk salah satu dari 14 rukun sholat. Jadi rukun sholat itu Bapak Ibu satu saja. Satu saja rukun sholat itu tidak kita tunaikan, tidak sah sholat kita. Makanya perlu membekali ibadah kita dengan ilmu, karena kemungkinan atau dampak buruk yang pertama yang bisa terjadi ketika kita tidak membekali ibadah kita dengan ilmu, sia-sia. Seperti hadis ini, sholat 60 tahun berturut-turut 5 waktu tidak pernah absen, ternyata tidak ada satupun yang diterima karena sholatnya tidak tumak ninah. Makanya belajar, bekali ibadah kita dengan ilmu agar tidak menjadi sia-sia. Contoh yang lainnya, misal kalau jenengan mendapati anak-anak kecil atau mungkin orang-orang di luar sana sholat, ya coba ini ya, mulai kita fokus ya. Takbiratul ihram, ya itu termasuk salah satu rukun sholat. Tapi betapa banyak kita dapati orang ketika dia masbuk takbir langsung mengikuti imam. Iya apa tidak? Iya. Misal imamnya rukuk, dia langsung Allahu Akbar rukuk. Imamnya sujud, dia langsung Allahu Akbar sujud. Itu bisa tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia belum menunaikan takbiratul ihram. Harusnya dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Rukun telah dia tunaikan, baru takbir intikal, takbir perpindahan. Allahu Akbar rukuk bareng imam, Allahu Akbar sujud bareng imam, Allahu Akbar tasyahud bareng imam. Tapi betapa banyak orang di luar sana Allahu Akbar sekali saja langsung mengikuti imam. Nah, ini bisa tidak sah sholatnya. Itu menunjukkan pentingnya ibadah dibarengi dengan ilmu, ya. Maka daripada itu tema kita sangat urgent, bekali dengan ilmu pada setiap ibadahmu. Karena tanpa ilmu, kemungkinan buruk yang pertama, ibadah kita sia-sia. Kemungkinan yang kedua, ya, kemungkinan buruk yang kedua jika kita tidak membekali ibadah kita dengan ilmu adalah membuat Allah dan Rasulullah murka. Membuat Allah dan Rasulullah murka. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya panjang. Saya ceritakan saja. Ada 3 orang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Qadarullah, Rasulullah tidak ada. Yang ada istrinya. Maka 3 orang laki-laki itu bertanya kepada istrinya perihal keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa ternyata komunikasinya perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram itu boleh apa tidak? Boleh. Lah ini 3 orang laki-laki ini tanya kepada istrinya Rasulullah, dijawab. Seandainya tidak boleh, tentu istrinya Rasulullah tidak menjawab pertanyaannya. Lah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita itu sebenarnya harus tahu batasan antara laki-laki dan perempuan. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu tasyadud dalam bahasanya. Ya, jadi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram komunikasi di tempat umum itu boleh selama apa? Menjaga batasan-batasan. Ini buktinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nggak bisa kita bantah itu. Tapi tentu saja nanti di surat Al-Ahzab dijelaskan bahwa perempuan ketika bicara dengan yang bukan mahram dilarang mendayu-dayukan suaranya, itu di surat Al-Ahzab. Tapi kalau ada orang tanya kepada perempuan, boleh dijawab. Ya, perempuan tanya kepada kita boleh dijawab, nggak ada masalah. Ini buktinya ada 3 laki-laki mendatangi rumah Rasulullah, Rasulullah nggak ada, adanya istrinya, tanya kepada istrinya keseharian Rasulullah, dijawab. Kemudian mereka bertiga seolah-olah meremehkan perbuatan Rasulullah. Kemudian salah seorang diantaranya mengatakan, Aina nahnu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu dibandingkan Nabi nggak ada apa-apanya. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Nabi itu dosanya yang akan datang dan yang telah lalu sudah diampuni. Kita belum. Maka kita ibadahnya harus lebih banyak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka menganggap Rasulullah ibadahnya biasa-biasa saja.
Maka mereka yang merasa dosanya belum ada jaminan ampunan, Rasulullah ada. Mereka mau memperbanyak ibadahnya. Maka diantara mereka mengatakan, amma ana, kalau aku fa usolli laila abadan, aku akan sholat malam selama-lamanya. Jadi dari habis isya sampai subuh sholat terus-terusan. Satunya wa ana ya asumud dahro abadan, kalau aku akan puasa terus-terusan. Jadi setiap hari puasa, nggak ada bukanya. Nah, kemudian yang satunya lagi wa ana atazilu nisa, kalau aku akan meninggalkan perempuan, fala atazawad, aku tidak akan menikah. Nah, kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengumpulkan orang-orang, kemudian Rasulullah naik mimbar, kemudian berkhutbah dengan wajah yang marah memerah. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian yang mengucapkan seperti ini. Ama wallahi ini, kalau aku demi Allah, la akhsyakum lillah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini ucapan siapa? Rasulullah. Dan memang benar, siapa yang lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah selain Rasulullah? Enggak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, lakinni asumu wa aftir, tapi aku ini puasa dan juga berbuka, enggak puasa tiap hari. Wa usolli wa arkut, aku ini juga sholat, aku juga istirahat. Tidak satu malam suntuk digunakan untuk ibadah. Bahkan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari ngusir laki-laki yang habis sholat isya terus-terusan zikir, diusir sama Rasulullah. Wa inna lizaujuki alaika hakun, sesungguhnya bagi istrimu itu punya hak pulang kamu, diusir sama Rasulullah. Ya, padahal setelah sholat isya dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, diusir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan istrimu itu ya padamu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan golonganku. Itu menunjukkan mereka yang tidak membekali ibadahnya dengan ilmu bisa membuat Allah dan Rasulullah murka, marah. Jadi kemungkinan yang kedua, orang yang tidak membekali ibadahnya dengan ilmu membuat Allah dan Rasulullah murka. Dan kemungkinan yang ketiga yang lebih parah lagi, orang yang tidak membekali ibadahnya dengan ilmu, kemungkinan yang ketiga diancam dengan azab neraka. Contohnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi saya sampaikan ba'da subuh. Wailul lil aqabi minan nar, ada tumit kaki yang nanti akan dibakar di dalam neraka. Mengapa? Karena ketika dia wudunya tidak sempurna. Karena ketika kita wudu, kaki kita harus kita basuh seluruhnya sampai mata kaki. Ya, itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ya, beribadah tanpa dibekali ilmu, walaupun niatnya baik, tidak cukup. Ya, bisa jadi sia-sia ibadahnya, bisa jadi mendatangkan murka Allah dan Rasulnya, dan bisa jadi diancam dengan adab neraka. Tidak cukup ibadah itu hanya dengan niat baik saja, tidak cukup. Harus dibekali dengan ilmu. Ya. Karena niat baik saja tidak cukup. Itu yang ingin kami sampaikan pada lanjutan kajian kita pagi hari ini. Jadi bekali ya setiap ibadahmu, atau bekali dengan ilmu pada setiap ibadahmu. Mengapa? Karena niat baik saja tidak cukup. Karena ibadah jika hanya dibekali dengan niat baik, saya tanya, orang itu loh yang diancam dengan adab neraka oleh Rasulullah, yang gara-gara kakinya tidak dibasuh dengan air wudhu. Orang yang wudhu itu orang yang baik apa tidak? Baik. Padahal dia orang baik, buktinya dia wudhu.
Karena seandainya dia tidak baik, tidak mungkin dia wudhu, nggak sholat dia. Dia wudhu berarti dia mau sholat. Dia mau bersuci, ya apa tidak? Tapi niat baiknya tidak dibekali dengan ilmu, maka dia diadab di neraka. Ya, kami ulang sekali lagi biar ini benar-benar tertanam dalam-dalam di benak kita, bahwa niat baik saja dalam beribadah tidak cukup, harus dibekali dengan ilmu. Ibadah yang tanpa dibekali dengan ilmu, dampak buruknya yang pertama sia-sia, yang kedua mendatangkan murka Allah dan Rasulnya, yang ketiga bisa diancam dengan adab neraka. Maka di kurang lebih 20 menit ke depan ini, ya, saya akan sampaikan beberapa ibadah yang ada di masyarakat, yang faktanya masyarakat kita kebanyakan tidak membekali ibadah tersebut dengan ilmu, baik yang belum ngaji ataupun yang sudah ngaji. Mohon maaf ini ya. Jadi sengaja ini agak nyinggung-nyinggung sedikit ini. Ya, karena kalau nggak disinggung kapan lagi kan gitu. Ya, jadi tugas ustadz itu adalah menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Ya, ini fakta yang terjadi di masyarakat, bahwa ternyata banyak masyarakat kita ketika beribadah tidak membekali ibadahnya dengan ilmu. Padahal ibadah yang tidak dibekali dengan ilmu, kami ulang sekali lagi, bisa jadi sia-sia, nggak sah. Bisa jadi membuat Allah dan Rasulullah murka. Bisa jadi diancam dengan adab neraka. Dan ini terjadi baik di kalangan orang awam ataupun orang-orang yang sudah ngaji. Padahal mereka hafal kaidahnya. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Kita sudah hafal kaidahnya. Berilmu dulu baru berucap dan beramal. Tapi faktanya ternyata tidak seperti itu. Saya kasih contoh beberapa permisalan. Permisalan yang pertama, pernikahan. Nikah ibadah apa tidak? Ibadah. Buktinya nikahnya orang Islam dengan nikahnya orang non-Islam beda apa tidak? Beda. Itu menunjukkan bahwa Islam ini dalam syariatnya mengatur, ya, pernikahan menjadi sebuah ibadah-ibadah yang harus, ya, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Pernikahan, ya, karena konteks tema kita pada pagi hari ini adalah bekali ibadah kita dengan ilmu. Dan contoh ibadah yang tidak dibekali dengan ilmu saya berikan contoh, ya. Mohon maaf kalau ini ada yang tersinggung. Atau sudah pernah saya sampaikan di sini mungkin, ya. Sudah mungkin, ya. Atau yang subuh itu. Ya. Asal jenengan tahu Bapak Ibu. Orang yang tidak sholat itu tidak sah menjadi wali nikah menurut mayoritas ulama. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan ulama-ulama ya mayoritas yang lainnya berpendapat yang tidak sholat tidak sah menjadi wali nikah, kecuali madhab Maliki saja. Jadi madhab Maliki mengatakan boleh, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Dalilnya apa? Salah satu syarat sah menjadi wali nikah menurut madhab Hambali adalah persamaan agama. Sedangkan menurut madhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat kafir. Hadisnya riwayat Muslim. Bainar rojul wa bainas syirki wal kufri tarku sholah. Batas antara seorang laki-laki Muslim dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jadi menurut madhab Hambali, mereka yang meninggalkan sholat kafir. Dalam hadis yang lainnya, man tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya telah kafir. Maka karena orang yang meninggalkan sholat ini kafir menurut madhab Hambali, maka menurut madhab Hambali dia tidak sah menjadi wali nikah.
Dan apabila dia memaksakan diri menjadi wali nikah, nikahnya tidak sah. Belum ini masih koma ini ya. Masih koma ini ya. Lanjut. Menurut madhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat tapi meyakini sholat itu wajib tidak kafir. Ada si fulan sholat sehari 3 kali, sholat sehari 4 kali. Kita tanya, ya fulan, ente kenapa nggak sholat? Ya kan? Apakah ente ngira sholat itu nggak wajib? Dia jawab, sholat wajib. Ditanya, lo terus kenapa kamu tidak sholat? Jawabnya, males. Maka menurut madhab Syafi'i, dia tidak kafir tapi fasik. Saya ulang sekali lagi ya. Menurut madhab Syafi'i, orang yang tidak sholat tapi meyakini kewajiban sholat, dia tidak kafir tapi fasik. Nah, syarat wali nikah menurut madhab Syafi'i tidak boleh fasik. Dalilnya mana? Hadis riwayat Abu Dawud, la nikaha illa biwaliyin wala syahidai adlin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Saksi yang adil, wali yang adil, maksudnya tidak fasik. Jadi fasik itu berarti dia keluar daripada keadilan. Dan syarat madhab Syafi'i bukan hanya wali nikahnya, saksinya juga. Justru dalam madhab Syafi'i itu kalau ada saksinya yang nggak sholat juga nggak sah nikahnya. Ya, jadi Bapak Ibu, menurut madhab Syafi'i, orang yang tidak sholat juga tidak boleh menjadi wali nikah. Jadi menurut mayoritas ulama, orang yang tidak sholat tidak sah pernikahannya. Ya, kalau dia menjadi wali, ya tidak sah pernikahannya. Baik karena dihukumi kafir ataupun dihukumi fasik. Saya tanya pada antum semua, orang di Indonesia ini kebanyakan sudah sholat apa belum sholat 5 waktu? Kebanyakan kelihatannya nih, sudah sholat 5 waktu apa belum sholat 5 waktu? Belum. Lah padahal mereka itu rata-rata jadi wali nikah. Rata-rata kan mereka jadi bapak, jadi wali nikah. Ini kalau ngikuti mayoritas ulama tidak sah pernikahan. Jenengan dulu, kalau mertua jenengan nih Pak, ya nggak sholat dulu, nggak sah pernikahan sama istrinya. Ibu, bapak, ibu kalau dulu nggak sholat itu nggak sah pernikahannya. Menurut mayoritas, loh iya ini bukan Armedi yang bilang, bukan Armedi yang bilang, itu mayoritas ulama. Jadi jenengan nggak bisa protes ke saya. Kan ini kajian ilmiah. Maksud tujuan kajian ilmiah itu apa? Berdasarkan rujukan, bisa dipertanggungjawabkan, bukan katanya ustadz. Jadi bukan kata saya cuma mengutip perkataan mereka. Jadi kalau mertua jenengan nggak sholat, itu nggak sah nikah jenengan. Nah, padahal sudah ngaji, ya kan? Nah ini gimana ini? Makanya bakali ibadah kita dengan ilmu. Kan saya tadi kan sampaikan, ini beberapa fakta yang ada di masyarakat kita. Mereka membekali ibadahnya tidak dengan ilmu, baik yang sudah ngaji maupun yang belum ngaji. Makanya padahal kita ini sudah tahu kaidahnya, al ilmu qoblal qauli wal amal. Harusnya kalau kita tahu pernikahan itu ilmu, sebelum nikah kita belajar. Itu nggak sah. Bahkan ini loh, saya bacakan ya. Kalau ini fatwanya Lajnah Daimah. Tahu jenengan Lajnah Daimah itu? Lajnah Daimah itu adalah lembaga kumpulan ulama-ulama di Saudi dan seluruh dunia. Ya, jadi kayak MUI-nya Saudi itu, kibar ulama. Ya, mereka berfatwa jika yang sedemikian itu bisa dilakukan tajdidun nikah, kalau nggak salah insyaallah. Ya, diulang pernikahan. Ya, ini beneran ini Pak, Bu. Ya, jadi itulah pentingnya al ilmu qoblal qauli wal amal. Kita ini hafal dalilnya, prakteknya itu loh ternyata. Ya. Ya, maka daripada itu terkadang itu ngaku sunnah itu nggak cukup. Kan kadang kita ini banyak ngaku-ngaku
sunnah, atau ngaku sudah ngaji padahal ternyata amalannya banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Contoh pernikahan yang lainnya. Wali nikah itu, Bu, Bapak, ada urutannya. Dan tidak boleh ya meloncati urutan jika urutan yang atas itu masih ada. Paham maksudnya ya? Sekarang saya tanya ke jenengan, hafal nggak jenengan urutan wali nikah itu dari yang paling dekat itu siapa? Yang pertama siapa? Ayah ke atas. Jadi ayah, kakek, bapaknya kakek, ya kakeknya kakek ke atas. Yang kedua, ya, wah, makanya penting itu ternyata belajar. Ya, karena terkadang ya banyak ilmu-ilmu yang kelewat gitu ya. Yang nomor 2 itu anak laki-laki ke bawah. Jadi anak laki-laki ke bawah. Baru yang nomor 3 saudara laki-laki. Yang nomor 4 paman dari pihak ayah. Asal jenengan tahu ya, hampir mayoritas ulama berpendapat seandainya masih punya ayah dinikahkan saudara laki-laki nggak sah nikahnya. Seandainya masih punya saudara laki-laki dinikahkan pamannya tidak sah pernikahannya. Paham maksudnya ya? Jadi harus sesuai urutan. Jadi kalau ada janda perempuan punya anak laki-laki, yang paling berhak menikahkan siapa? Wah, anak laki-lakinya. Jadi kalau ada janda perempuan punya anak laki-laki, yang nikahkan pamannya nggak sah nikahnya. Dan menurut fatwa Lajnah Daimah tajdidun nikah, nikahnya diulang lagi. Loh, beberapa minggu yang lalu saya nikahkan ulang orang. Sudah suami istri. Di kakak sudah suami istri. Saya nikahkan lagi karena dulu dia nikah diloncatin bapaknya. Jadi pakai wali nikah pamannya atau siapa gitu loh ya. Jadi ayahnya diloncatin. Nah, kemudian ketika dia sudah ngaji, dia baru tahu bahwa ternyata ketika ada wali nikah yang lebih dekat, tidak boleh menggunakan wali nikah yang lebih jauh. Maka dia memutuskan untuk nikah ulang, dan memang qadarullah bapaknya sudah meninggal dunia. Akhirnya nikah ulang dengan akad ulang oleh pamannya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata banyak masyarakat kita tidak membekali ibadahnya dengan ilmu. Harusnya kalau bapaknya nggak sholat, ya harus nyari saudaranya yang sholat. Kalau saudaranya nggak sholat, nyari pamannya yang sholat. Seperti itu. Itu baru satu permisalan loh ya. Baru satu permisalan. Contoh permisalan yang lainnya, banyak orang tidak membekali ibadahnya dengan ilmu. Padahal niatnya baik. Kami ulang sekali lagi ya, niat baik saja tidak cukup. Antum tahu tidak? Orang yang mengkonsumsi harta anak yatim itu pelaku dosa besar. Sepakat ya kita ya? Sepakat. Dalilnya jelas nggak? Bukan hadis lagi, Al-Quran di surat An-Nisa. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya siapa yang mengambil harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan, tidak menyalurkan amanah itu dengan baik dan benar, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya nanti seolah-olah dia akan dipaksa makan dan dipenuhi perutnya dengan api neraka. Dosa besar ini, karena setiap dosa disebutkan setelahnya ancaman neraka, berarti dosa besar. Dan asal antum tahu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan yang dimaksud yatim itu adalah la yutsma ba'da ihtilam. Tidak dianggap yatim ketika orang itu sudah mimpi basah. Jadi anak yatim itu kalau sudah balik tidak lagi disebut yatim. Kalau sudah balik disebut yatim, kita semua ini yatim. Bapak kita ini yatim, kakek kita ini yatim semua itu. Ya, jadi ternyata anak yatim itu yang ditinggal mati bapaknya. Jadi yang ditinggal mati ibunya juga bukan yatim. Yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum balik, itu yatim.
Kalau sudah balik nggak dihukum yatim. Dan tahu apa yang terjadi di masyarakat? Yang sangat memprihatinkan, padahal niatnya baik, lembaga yatim piatu. Pertanyaannya, di lembaga yatim piatu itu anak SD semua atau ada SMP SMA-nya? Ada SMP SMA. Ya, ex anak yatim gitu ya. Mantan anak yatim. Bener, dia sudah bukan anak yatim lagi. Lah ini kalau ada donatur datang bilang, "Ustadz, saya titip 10 juta untuk anak yatim." Kemudian diterima, dikasihkan ke semua anak itu, dosa besar dia. Karena amanahnya untuk anak yatim. Harusnya ketika ada donatur datang bilang sumbangan untuk anak yatim, stop. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kami kelola ini adalah anak yatim dan duafa. Paham maksudnya? Dan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, mantan anak yatim, ex anak yatim. Jika ibu mau bapak menyumbang, maka hendaknya sumbangan ini diperuntukkan untuk yatim dan duafa. Nah, oh ya ini untuk yatim dan duafa, nah boleh dia terima tuh. Nah, dibagikan. Tapi kalau langsung diambil, dibagi sama rata sama yang bukan yatim, itu pelaku dosa besar. Bukan karena sengaja, tapi karena kejahilan. Jadi ada orang masuk neraka itu karena bodoh, itu ada. Ya buktinya tadi, ada gara-gara tumit kakinya tidak dibasuh dengan air wudhu, akhirnya dia masuk neraka. Padahal dia itu sudah wudhu, niatnya baik, tapi tidak dibekali dengan ilmu, bodoh, dia masuk neraka. Nah, penting membekali ibadah kita dengan ilmu. Contoh yang lainnya, mohon maaf kalau tersinggung ya ibu ya. Ini mohon maaf ya, kalau ibu-ibu tersinggung ini. Mayoritas ulama di dunia yang kontemporer ini ya, itu berpendapat bahwa tunjangan kematian suami baik dari BPJS Ketenagakerjaan atau dari pemerintah, kan orang ini kalau dia pensiun kan dari BPJS cair, kalau dia pensiun dari pemerintah juga cair. Tapi kadang-kadang cair sebelum pensiun. Kapan? Ketika dia mati, ketika dia meninggal. Cair nggak dari BPJS? Cair. Uangnya diambil, yang uang tiap bulan diambil itu ya, ditaruh di BPJS. Ketika pensi, ketika dia meninggal dunia, cair. Yang dari pemerintah juga cair. Tapi mayoritas ulama sepakat, atau ya saya bilang mayoritas ya, bukan ijma ya, mayoritas ulama sepakat bahwa uang simpanan kematian itu atau simpanan pensiunan yang diambil gara-gara mati ya, gara-gara mati loh ya ini. Kalau bukan, kalau masih hidup nggak ada masalah. Tapi kalau mati ternyata ini adalah harta waris, bukan milik istri. Tapi betapa banyak orang di luar sana ngira ketika suaminya meninggal, BPJS-nya cair, dipikir itu uang milik dia, milik istrinya. Bahkan ada yang sampai dibuat umroh bareng. Loh, karena nggak tahu. Ya. Nah, apalagi anaknya masih yatim. Nah, ini berarti ngambil harta anak yatim, walaupun anaknya sendiri. Itu harta waris ibu, bukan harta milik ibu. Harta milik ibu itu kalau asuransi, misal kalau ada asuransinya. Harta milik ibu itu misal sumbangan takziah, itu harta milik ibu, milik istrinya. Tapi jika ini uang bulanan yang diambil, ya dikumpulkan setiap bulan dari potongan gajinya itu, ya kemudian cair ketika pensiun atau ketika meninggal. Ketika meninggal cair, ini harta waris. Istri cuma dapat 1/8. Tapi banyak faktanya di masyarakat kita, baik yang sudah ngaji maupun yang belum ngaji, ketika suaminya meninggal, uangnya cair, dibagi waris apa dibuat istrinya? Buat istrinya. Itu fakta itu. Apalagi kawin lagi katanya. Ya, itu malah lebih dolim lagi.
Ini fakta. Kemarin kami jelaskan ini, ternyata banyak yang terjadi di masyarakat justru malah buat bangun masjid, bukan diberikan ke anak-anaknya, buat jariah suaminya. Ada juga yang tanya, saya nggak ngambil Ustadz, saya buat jariah untuk masjid bagaimana? Ya dosa jenengan, kan itu harta anak jenengan, ya nggak boleh dong. Harta anak jenengan ya harus dibagikan ke anak jenengan gitu. Apalagi dia itu sifatnya mentah, uang mentah kan itu ya, jadi bukan aset yang susah dicairkan, benar-benar duit yang gampang dibagi. Nah, ini baru misal yang lainnya. Mau ditambah apa enggak ini? Lagi-lagi saya kasih tambahan ya. Contoh misal umroh. Jenengan yang natih umroh kan tahu ya, pesawat itu ada yang Surabaya Madinah ya, landingnya Madinah, ada yang landingnya Surabaya Jeddah. Yang landing Surabaya Jeddah ini kadang-kadang bermasalah. Sebenarnya tidak bermasalah kalau dibekali dengan ilmu. Faktanya, coba jenengan yang pernah umroh beberapa kali, perhatikan, yang pernah haji, hampir 50% orang yang di pesawat itu ketika landing Jeddah ngambil mikotnya itu di bandara Jeddah. Paham ya? Jadi kalau kita umroh itu kan harus ngambil mikot. Jika kita turunnya landingnya Jeddah, ngambil mikotnya itu di Yalamlam, di atas pesawat 30 menit sebelum landing. Jadi sudah harus pakai pakaian ihram, yang perempuan nggak boleh bener-bener pakai wangi-wangian sedikit pun nggak boleh, yang laki-laki sepatu harus dilepas, kaos kaki harus dilepas, harus pakai sandal, tidak boleh pakai peci lagi ya, karena ngambil mikot di mana 30 menit sebelum landing di atas Yalamlam. Dan ini ternyata faktanya banyak orang umroh ngambil mikotnya malah ketika pesawatnya turun di bandara. Dan itu banyak sekali, hampir 50%-an tidak ngambil mikot di atas pesawat. Padahal mayoritas ulama berkata mikot itu harus diambil di Yalamlam, di atas pesawat. Nah ini kan eman wis nyelengi puluhan juta, nunggu bertahun-tahun untuk dapat itu. Ternyata ketika ibadah rusak ibadahnya. Kenapa? Karena tidak dibekali dengan ilmu. Belum lagi tayamum di pesawat. Ya mana boleh tayamum di pesawat? Ijma ulama tayamum itu ketika tangan kita tempelkan seperti ini harus terlihat debunya. Jika tidak ada debunya, tidak boleh buat tayamum ini. Nggak boleh buat tayamum. Tidak boleh buat tayamum ini. Tapi mungkin tembok yang bagian luar itu kita tempelkan kelihatan debu. Nah itu boleh boleh buat tayamum. Pertanyaannya kira-kira pesawat itu ada debunya bang? Nggak ada. Kalau ada debunya wis dipensiunkan pesawatnya itu. Ya namanya pesawat bayar mahal-mahal, nggak ada debunya. Nggak bisa kita tayamum di pesawat itu, nggak bisa. Apalagi dalam kondisi masih ada air. Karena tidak boleh tayamum jika masih ada air, nggak boleh. Fa illam tajidu ma'an, kalau engkau tidak mendapati air. Jika tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka kalian bertayamumlah dengan debu yang suci. Jika ada air tak boleh tayamum. Maka di manasik-manasik sunnah itu diajari bagaimana berwudu menggunakan 5 tutup botol air mineral, 5 tutupnya saja. Itu kami ajari ketika manasik ya, dan ustadz-ustadz sunnah biasa ngajari hal itu juga. Bahkan tidak perlu berwudu di toilet, cukup di tempat duduk saja sudah bisa. Nah ini pentingnya membekali ibadah kita dengan ilmu. Bekali dengan ilmu pada setiap ibadahmu, karena niat baik saja tidak cukup. Belum lagi yang saya sampaikan ini untuk penutup ya. Untuk penutup, masih ingat nggak saya sampaikan tentang batas suci perempuan itu? Ya, bahwa batas suci perempuan itu adalah keringnya organ intim kewanitaan dan keluarnya keputihan. Jadi kalau dia sudah haid, kemudian organ intim kewanitaannya kering, keluar keputihan, maka dia dihukumi
suci, wajib mandi junub, wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan. Faktanya, saya bikin seminar darah wanita di beberapa tempat. Faktanya banyak wanita itu sudah keluar keputihan, masih keluar flek. Flek coklat, flek kuning. Coba tanyakan ke istri dan anak-anak perempuan kita. Jadi sudah keluar keputihan, masih ada flek coklat, masih ada flek kuning. Nah, ini sebagian besar wanita menganggapnya masih dalam fase haid. Tidak mandi junub, tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan. Berarti dia dosa besar. Meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, menjatuh pada dosa besar karena kejahilannya. Pernah kami jelaskan seperti ini, kemudian ada seorang akhwat bertanya, Ustadz, umur saya 30 sekian tahun, dari awal saya haid itu selalu setelah keluar keputihan ada flek selama 2 hari, dan saya menganggap itu haid dan saya tidak sholat. Bayangkan 1 bulan berapa sholat yang dia tinggalkan? 10, karena 2 hari. Misal ya, kita hitung 1 tahun berapa sholat? 120. Nah sekarang umurnya 30 sekian, anggap sudah 20 tahun. Berarti 20 kali 120 berapa? 2400 sholat dia tinggalkan karena kejahilan. Yang dosa siapa? Dia, karena nggak belajar. Yang dosa siapa lagi? Orang tuanya, karena nggak ngajarin. Yang dosa siapa lagi? Suaminya. Jadi kalau wanita itu berdosa karena kebodohan, dosanya rentetan. Dia dosa, orang tuanya dosa, suaminya dosa. 2400 sholat, padahal umurnya baru 30-an tahun. Lah kalau yang sudah 50-an tahun, ya. Dan kalau antum ikut fatwanya Syekh bin Bas, sholat yang ditinggalkan karena sengaja tidak diqodho, tapi sholat yang ditinggalkan karena jahil wajib diqodho. Fatwanya Syekh bin Bas, bukan Armedi, bukan. Fatwanya Syekh bin Bas. Jadi kalau ngikuti fatwanya Syekh bin Bas, dia harus mengqodho berapa? 2400 sholat. Nah itulah pentingnya bekali dengan ilmu pada setiap ibadahmu. Karena niat baik saja tidak cukup. Karena ada orang yang tidak membekali ibadahnya dengan ilmu, bisa menjadi sia-sia, membuat Allah dan Rasulullah murka, dan diancam adab neraka. Ya, ini sedikit ya untuk menyemangati kita, memotivasi kita untuk terus belajar dan membekali setiap ibadah kita dengan ilmu. Aku lu qouli hadza. Ada pertanyaan? Ya, silakan nanti. Saya tidak bisa lama-lama ini soalnya. Ya, kenapa kita tidak boleh berkata alhamdulillah rezeki ini tidak kalau tidak sesuai dengan konteks kajiannya bagaimana? Tergantung. Kalau boleh dijawab saya jawab, kalau tidak. Ada pertanyaan yang lain yang sesuai dengan tema kajian, ya silakan. Ya. Iya. Kebanyakan itu kan maksudnya gini, tidak sholat itu apakah tidak sholat full 5 waktu? Misalkan bolong-bolong kan banyak tuh. Nah, itu tuh apakah dihukumi kafir? Apa dia? Ya. Kafir apa enggak gitu? Ya. Terus yang kedua. Loh, ada lagi ternyata. Ya. Kalau tadi kan disebutkan banyak yang masuk karena kejahilan. Karena kejahilan, ya. Apakah ada kriterianya seseorang itu mendapatkan udzur bil jahil atau ini dapat udzur bil jahil atau sampai kapan gitu dapat udzur bil jahil? Nah, pertanyaan pertama, apakah ketika dia tidak sholat 5 waktu, misal sehari sholat 3 kali, tapi kontinu terus tiap hari, apakah dihukumi kafir? Menurut mazhab Hambali iya. Menurut mazhab Hambali iya. Yang tidak dihukumi kafir kayak gini, misal jenengan sholat 1 minggu, kemudian sehari sholat 3 waktu, ya, sholat 1 minggu sehari sholat 4 waktu, itu menurut mazhab Hambali masih dihukumi pelaku dosa besar. Tapi kalau setiap hari 5 waktunya ini bolong, dihukumi kafir.
Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan yang madhabnya Hambali, ya, pernah ditanya, bapak saya ini mati, boleh nggak saya membadalkan haji ayah saya? Apa jawabannya Syekh Shalih Al Fauzan? Ditanya dulu lebih detail. Matinya maksudnya seperti apa kok nggak boleh gitu ya? Karena dia bilang orang tua saya tidak sholat. Tidak sholat ini seperti apa? Masih dikejar sama Syekh Shalih Al Fauzan. Ya sering meninggalkan sholat. Sering meninggalkan sholat ini seperti apa? Masih dikejar sama Syekh Shalih Al Fauzan. Apakah maksudnya itu sering meninggalkan sholatnya daripada sholatnya? Apa lebih sering sholatnya daripada tidak sholatnya atau bolong-bolongnya? Maka dijawab ya sering nggak sholat daripada rutin kontinu sholat 5 waktu. Maka apa jawaban Syekh Shalih Al Fauzan? Bukan saya ya, bukan saya. Ya, karena Syekh Shalih Al Fauzan itu madhabi Hambali. Beliau menjawab, tidak usah dibadalkan haji ayahmu, tidak usah kamu bersedekah untuknya, dan tidak usah didoakan karena ayahmu mati dalam keadaan kafir. Ini pendapat Shalih Al Fauzan karena madhabnya apa? Hanabilah memang. Ya, ulama-ulama Saudi rata-rata madhabnya Hanabilah. Tapi kalau madhab Syafi'i dihukumi fasik. Masih boleh didoakan, masih boleh disedekahkan jariyah, tapi tidak boleh menjadi wali nikah. Nah, oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, udzur jahil seperti apa? Sebenarnya kalau kita bahas udzur jahil itu satu kajian sendiri. Ya, tapi udzur jahil itu ada. Dalilnya mana? Hadis sahih, nanti bisa dibuka di kitab tauhid, ya. Pernah nggak jenengan dengar kisah sahabat Nabi gantung-gantungin pedang ke Zatul Anwat, pohon kurma? Pernah dengar ya di kitab tauhid itu? Itu kesyirikan. Jelas itu syirik besar. Tapi Nabi tidak menyuruh mereka untuk syahadat ulang. Maka syarah dari hadis ini, syarahnya ya, penjelasan ulama dari hadis ini, itu menunjukkan adanya udzur bil jahil, udzur kejahilan. Jadi kesyirikan mereka itu tidak dianggap syirik. Kenapa? Karena mereka baru mu'alaf, baru Fathul Mekah. Baru, kan banyak orang Mekah ini yang ikut-ikutan Islam, belum belajar ya. Jadi mereka nggak paham. Maka mereka dikasih udzur bijahil. Jadi udzur bijahil itu ada. Syarat-syaratnya apa? Ya panjang penjelasannya, nggak bisa kita jelaskan. Intinya udzur bijahil itu ada, cuma jangan permainkan udzur bijahil. Kira-kira kita ini hidup di sini tuh dapat udzur bijahil apa tidak? Kajian setiap pekan milih-milih. Ustadz nek bosen ya milih-milih barang, ya. Nek usah gak percaya mbak Ustadz iki ya, tak milih Ustadz kono gampang. Ya, kalau di pedalaman gak iso milih, ya itu kutok Ustadz ya. Ya di pedalaman itu ya, itu kita ini apa yang susah? Tinggal buka YouTube, ya, tinggal buka Instagram, gampang. Ya. Kira-kira ada nggak udzur bijahil zaman ini? Ya berat gitu ya. Ya tapi untuk penjelasan itu ya perlu penjelasan lebih lanjut. Mungkin itu ya. Ada lagi satu lagi mungkin. Kalau enggak kita cukup, silakan Mas. Konsekuensi kejahilan tadi misalnya pernikahan yang walinya tidak sholat tidak sah. Konsekuensi dari pernikahan itu tajdid itu nikah. Diulang nikahnya. Nikah yang sebelumnya insya Allah aman. Tapi kalau pengen pengesahan nikah diulang lagi. Loh, misal jenengan punya anak laki-laki kan gampang, tinggal jenengan salaman sama anak laki-lakinya. Saya nikahkan ibu saya Fatimah binti Bejo dengan kamu ayah saya sendiri. Loh, temenan nih, saya nggak bohong ini. Dengan kamu ayah saya sendiri ya. Ya misal Zaid bin Marwan ya dengan mas kawin rujak cingur 1 porsi gitu. Ya. Saya terima, sah apa tidak? Sah, nggak usah susah-susah. Kemarin saya nikahin orang tuh berapa ya maharnya? 200.000 atau berapa itu? Gitu untuk pengesahan pernikahan. Habis itu makan-makan soto gitu, udah selesai gitu ya. Ya nggak apa, kalau kamu ngundang saya nggak apa nanti ya. Makan-makan soto ya. Ya nggak apa-apa. Ya kan nggak harus pakai walimah sama pelaminan, nggak harus. Saya cuma salaman sama anaknya sendiri, 2 orang saksi, udah cukup. Ada masalah ya. Itu pendapatnya Lajnah Daimah ya. Itu pendapatnya siapa? Lajnah Daimah. Konsekuensi sebelumnya nggak apa-apa. Saya kasih contoh jenengan ya. Ini ilmu, ini ilmu temenan ini. Beneran ini wongkul ilmu temenan ini, daging. Jenengan dulu berpendapat bahwa makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah ketika imam
membaca Al-Fatihah secara jahar. Ini dulu. Sah apa tidak? Dulu jenengan ikut pendapatnya Maliki. Enggak, Syafi'i tidak. Pendapatnya Maliki. Jadi sah. Kemudian jenengan pindah haluan ke madhab Syafi'i bahwa makmum walaupun imamnya jahar tetap harus dibaca. Kalau tidak dibaca sholatnya tidak sah. Lah konsekuensi sholatnya yang sudah 10 tahun yang lalu bagaimana? Puluhan tahun yang lalu bagaimana? Nah, jadi ini ada pembahasan usul fikih namanya. Jadi kalau kita ini berpindah madhab atau berpindah pendapat, maka yang belakang itu yang memang kita sudah berijtihad pada waktu itu ya tetap dihukumi aman, sah. Tinggal ke depannya ini yang perlu dipertimbangkan lagi. Aku lu qouli hadza, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga ini sedikit memotivasi kita ya untuk terus belajar dan belajar lagi. Ya, semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan taufik untuk terus berada di atas kebenaran, diberikan hidayah untuk terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, diberikan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.